yang udah kelas 12, tahun depan udah mau masuk kuliah nih. Gimana? Udah tahu mau masuk kemana dan lewat jalur apa? Kalau kita berkaca ke penerimaan mahasiswa baru tahun 2021, jalur masuk PTN itu ada 3. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. SNMPTN itu jalur prestasi yang pakai nilai rapot. Kalau SBMPTN lewat tes UTBK, dan seleksi mandiri itu tes yang diadain sama universitasnya sendiri. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas jalur masuk PTN yang paling favorit, yaitu SNMPTN. Kita akan bahas mulai dari apa itu SNMPTN, siapa aja yang berhak ikut SNMPTN, dan tips menentukan pilihan jurusan dan universitas di SNMPTN. Ngomong-ngomong soal SNMPTN, di aplikasi Pahamify ada fitur-fitur keren untuk ngebantu kamu mencapai PTN yang kamu inginkan. Mulai dari video belajar beranimasi, tryout UTBK, live class, dan MIPI AI. Penasaran? Info lebih lanjut bisa kamu cek link di deskripsi ini ya. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu jalur masuk PTN dengan menggunakan nilai rapot sebagai syaratnya. Nilai rapot yang diperhitungkan itu nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Jadi, kalau nilai-nilai kamu bagus dan konsisten dari kelas 10, peluang kamu jadi peserta SNMPTN juga semakin besar. Selain dari nilai rapot, kamu juga bisa menyertakan prestasi-prestasi yang kamu raih selama di SMA, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Misalnya, kamu pernah juara Olimpiade Sains, juara lomba menulis esai, juara lomba olahraga, atau prestasi-prestasi lainnya. Itu semua bisa bikin peluang kamu ikut SNMPTN jadi lebih besar. Makanya, jalur SNMPTN sering juga disebut dengan jalur prestasi. Buat daftar SNMPTN itu, kamu gak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Selain itu, kalau kamu berhasil lolos lewat jalur ini, kamu gak perlu ikut tes apa-apa lagi loh. Gak heran kan kalau jalur yang satu ini jadi yang paling favorit? Tapi, gak semua siswa bisa ikut SNMPTN loh. Penentuan peserta SNMPTN atau biasa disebut sebagai siswa eligible akan ditentukan oleh sekolah. Karena setiap sekolah punya kuota terbatas buat ngedaftarin siswa-siswanya ke SNMPTN. Kuota peserta SNMPTN didasarkan pada akreditasi sekolah. Kalau sekolah kamu punya akreditasi A, sekolah kamu bisa mendaftarkan sebanyak 40% siswa terbaiknya. Kalau akreditasinya B, yang bisa diikutsertakan sebanyak 25%. Dan kalau akreditasinya C, hanya bisa mengikutsertakan 5% dari jumlah siswa kelas 12-nya. Jadi, sekolah akan membuat peringkat berdasarkan nilai rapot dan prestasi kamu untuk menentukan siapa aja yang berhak ikut SNMPTN. Terus, nilai apa aja sih yang dihitung buat pemeringkatan sekolah? Apakah semua mata pelajaran? Jawabannya, tidak. Cuma beberapa mata pelajaran aja yang akan dihitung untuk pemeringkatan oleh sekolah. Untuk jurusan IPA, mata pelajaran yang dihitung adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan untuk jurusan IPS, mata pelajaran yang dihitung adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, mata pelajaran yang dihitung adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan untuk SMK, mata pelajaran yang dihitung adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi, pastiin pelajaran-pelajaran itu nilainya terus meningkat dengan konsisten ya. Dan buat kamu yang masih kelas 10 dan kelas 11, bisa disiapin juga nih dari sekarang. Biar pas kelas 12 nanti, kamu terpilih jadi siswa eligible. Nah, kalau kamu udah dipastiin jadi salah satu siswa eligible di sekolahmu, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi buat milih jurusan. Nentuin jurusan yang tepat itu penting banget teman-teman, karena kamu akan bersaing dengan ratusan ribu siswa terbaik dari sekolah lain. Bayangin aja, di SNMPTN 2021, hanya 20% yang keterima dari peserta yang mendaftar. Jadi, biar peluang lolos kamu di SNMPTN lebih besar, ikutin tips ini yuk! Pertama, ketahui aturan pemilihan jurusan di SNMPTN. Berkaca dari SNMPTN 2021, ada aturan khusus nih dalam pemilihan jurusannya. Kalau kamu memilih 2 jurusan berbeda di satu universitas, maka pastikan universitasnya berada di provinsi yang sama dengan sekolah asalmu. Terus, kalau kamu pilih satu jurusan yang sama di 2 universitas, maka salah satu universitasnya harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah asalmu juga. Nah, kalau kamu mau memilih 2 jurusan berbeda di 2 universitas juga boleh kok. Asalkan tetap, salah satu universitasnya harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah asalmu.
Terus, kalau kamu mau bebas milih universitas dimanapun, kamu bisa isi pilihan pertama aja dan mengosongkan pilihan yang kedua. Jadi, jangan sampai kamu salah pilih universitas ya. Tips kedua, usahakan jangan lintas jurusan. Kalau kamu jurusan IPA, maka pilihlah jurusan di lingkup saintek. Kalau kamu jurusan IPS atau bahasa, pilihlah jurusan di lingkup sosum. Karena di SNMPTN, universitas akan mengutamakan yang sesuai dengan jurusannya. Tapi, kalau kamu benar-benar pengen lintas jurusan, kamu bisa cek dulu nih ketentuan PTN yang kamu targetkan. Apakah PTN-nya membolehkan lintas jurusan atau enggak? Tips ketiga, pilihlah jurusan yang emang kamu sukai. Dalam memilih jurusan, utamakan jurusan yang kamu sukai dulu, daripada memilih jurusan yang sepi peminat. Emang, kalau milih jurusan yang sepi peminat, peluang lolosnya bakal lebih tinggi. Tapi, kalau kamu gak suka, kamu gak akan menikmati kuliahnya. Jadi, pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakat kamu ya, biar kamu gak nyesel nih kalau udah lolos. Tips keempat, pertimbangkan daya tampung dan keketatan persaingan. Strategi ini bisa kamu gunakan buat nentuin urutan pilihan jurusan. Jadikan urutan pertama sebagai prioritas. Meskipun jurusan yang kamu inginkan itu punya daya tampung yang sedikit dan keketatan persaingan yang tinggi, gak apa-apa kalau mau ditaruh di urutan pertama. Baru deh, di urutan kedua, kamu perhitungkan daya tampung dan keketatan jurusan yang akan kamu pilih. Usahakan pilihan jurusan kedua ini punya daya tampung yang lebih banyak atau tingkat keketatan yang lebih rendah dibanding pilihan jurusan yang pertama. Hal itu agar peluang kamu lolos jadi lebih besar. Tapi, tetap pastikan jurusannya sesuai dengan minat kamu ya. Nah, itu dia beberapa hal tentang SNMPTN yang perlu kamu ketahui. Menjadi peserta SNMPTN memang tidak instan, perlu persiapan dan menjaga nilai dari sejak awal masuk SMA. Jadi, buat kamu yang masih kelas 10 dan kelas 11, pertahankan nilai bagusnya ya, biar di kelas 12 nanti terpilih jadi peserta SNMPTN. Sekian video kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Sampai jumpa dan semangat untuk meraih kampus impian. Dadah!